Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifarani Nur Hidayah dari kelas 9H. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori elektron dan listrik. Apa itu teori elektron? Teori elektron adalah teori yang mempelajari asal mula terjadinya listrik. Elektron didefinisikan sebagai muatan listrik negatif yang merupakan bagian dari atom. Teori elektron telah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu, seiring perkembangan zaman. Apa bedanya molekul dengan atom? Bedanya yaitu, molekul adalah bagian terkecil dari benda yang tidak dapat dipisah lagi atau dipecah-pecah lagi dengan cara biasa. Namun, masih memiliki sifat asalnya yaitu H2O. Dari molekul yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan cara biasa, namun dibagi dengan cara tertentu, dengan reaksi kimia dan sebagainya. Maka molekul ini akan membentuk yang bernama atom. Sedangkan atom adalah bagian terkecil dari benda yang tidak dapat dibagi-bagi dan sudah tidak memiliki sifat asalnya. Partikel penyusun atom secara mandiri tidak bisa memberikan sifat dasar kimia. Atom terdiri dari 3 partikel, yaitu proton, elektron, dan neutron. Pengertian dari proton, neutron, dan elektron. Elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang berada di kulit atau di luar inti atom. Proton merupakan partikel bermuatan positif yang berada di dalam inti atom. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan netral yang berada di inti atom bersama dengan proton. Apa bedanya listrik AC dengan listrik DC? Bedanya adalah arus listrik DC ciri-cirinya memiliki kutub positif dan kutub negatif. Pada listrik DC, arus listriknya selalu bergerak pada arah yang sama, dan biasanya nilainya tetap. Sedangkan arus listrik AC, ciri-cirinya tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Pada listrik AC, arusnya bolak-balik. Kecepatan bolak-baliknya itu bergantung pada frekuensinya. Apa yang dimaksud dengan listrik? Listrik adalah proses berpindahnya elektron-elektron bebas akibat dari adanya GGL, atau yang disebut dengan gaya gerak listrik. Apa saja sumber-sumber listrik di alam? Yang pertama, ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga diesel, atau yang disebut dengan PLTD, dan banyak ditemukan di Indonesia. Yang ketiga ada energi gelombang. Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktor. Keempat, energi angin. Sumber ini sama sekali tidak membutuhkan bahan bakar, karena berasal dari angin. Jadi, kecepatan angin menentukan seberapa daya yang dihasilkan. Yang kelima ada batu bara. Batu bara merupakan sumber energi terpenting untuk pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Yang keenam ada hidroelektrik, atau yang disebut dengan energi bendungan. Tenaga hidroelektrik berasal dari energi potensial dari air yang dibendung dan menggerakkan turbin air dan generator. Yang ketujuh ada energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Yang kedelapan ada pembangkit listrik tenaga surya, atau yang disebut dengan PLTS. Merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kesembilan ada energi pasang surut. Energi pasang surut merupakan energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya energi dalam bentuk lain, terutama listrik. Lalu yang terakhir ada biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan dari fotosintesis, baik produk maupun buangan. Apa saja 4 unsur utama dalam PLTA? Pertama, yaitu waduk atau bendungan, berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar. Kedua, pipa pesat atau penstock, untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Ketiga, turbin,
Untuk mendorong dan memutar bolang-baling digantikan oleh air untuk memutar turbin. Keempat, generator. Untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubah gerak menjadi energi listrik. Apa kelebihan dari PLTA? Kelebihan dari PLTA yaitu PLTA lebih cepat dalam merespon beban kebutuhan listrik. Kedua, pembangkit listrik tenaga air menghasilkan kapasitas listrik yang lebih besar jika dibanding pembangkit lainnya. Ketiga, masa pakai PLTA sangat panjang, yaitu dapat menghasilkan listrik selama 50 hingga 100 tahun. Keempat, PLTA berupa waduk atau bendungan dapat menjadi lokasi wisata air. Sekian video materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.